Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Wahidi fillah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanyalah milik Allah Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, mencurahkan serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga kalau kita hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tusuha, tak akan mampu dan tak akan pernah bisa menghitung betapa banyaknya nikmat karunia yang Allah berikan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Di tayangan kali ini, wahidi fillah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kami kehadiran salah seorang narasumber yang tentu bagi Anda sudah tidak asing lagi dengan wajah beliau, dengan suara beliau. Bahkan kalau kita dengar di radio-radio itu masih sering diputarkan lagu-lagu beliau yang dulu-dulu. Siapa lagi kalau bukan Kang Yuki Pasben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Kang Yuki? Alhamdulillah. Dulu kita pernah manggung bareng ini di stadion lapangan di Ciamis ya. Oh. Kang Yuki masih ingat ya. Terus di Cirebon juga. Ya. Masya Allah, Kang Yuki Pasben, tentu dari Anda sudah tidak asing dengar lagu-lagu kayak Kesepian Kita, Jengah, Gladiator. Apalagi yang paling viral dulu itu ketika Kang Yuki kemudian manggung di adegan di salah satu film ya, nggak akan disebutkan lah. Ada apa dengan cintanya. Ya, Kang Yuki Pasben, kalau Anda lihat sekarang tentu bukan hanya sekedar penampilannya saja, bukan hanya fisiknya saja, tapi insya Allah ruhiyah beliau pun orang sering dengar ataupun sering membaca istilah ataupun kata-kata hijrah. Beliau dari sekian banyak tentu alhamdulillah artis-artis yang kemudian hijrah masuk ke dunia yang memang pastinya punya banyak cerita, pastinya juga punya banyak rintangan, tantangan ketika beliau kemudian melakukan yang namanya hijrah. Kita akan gali lebih dalam sosok Kang Yuki Pasben ini dan kita akan tanya-tanya mengenai Kang Yuki ya. Kang Yuki, bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ya alhamdulillah nikmat dalam hidup ini. Terus terang saya mah baru ya. Baru ketemu dengan hidup dengan hati gitu. Hidup tuh enak banget ya. Hidup tuh enak banget gitu. Kenapa ya Ki? Kenapa selama ini saya nggak cepet-cepet gitulah. Betul. Nggak cepet-cepet hijrah gitu. Ternyata aduh agama teh nikmat sekali gitu. Iya. Ya, jadi itu kali yang banyak orang bertanya-tanya kenapa sih Jadi memang saya dulu orang yang asik dengan mengejar karir, mengejar tabungan, mengejar popularitas, yang berharap dengan popularitas itu dapat duit layak gede jumlahnya gitu ya. Betul. Ya itu manusiawi lah ya buat anak-anak umuran 20, 30 dan saya asik banget dengan itu gitu. Iya. Dengan kesibukan duniawi itu. Jadi sampai pada satu titik memang kalau dibilang jenuh mah ada titik jenuh ya. Ada titik jenuh, ada titik hidup teh kieu nya, kenapa hidup ini seperti ini gitu. Iya. Jangan-jangan Allah menciptakan saya itu bukan untuk ini gitu. Ada pertanyaannya. Ada pertanyaan itu besar sekali dalam diri. Jangan-jangan kita teh bukan untuk mengerjakan ini gitu. Itu untuk sesuatu yang jauh lebih besar mungkin. Gak mungkin manusia Allah menciptakan manusia yang katanya khalifah di muka bumi, yang katanya lebih bisa jadi mulia dengan hebat dan sebagainya, bahkan lebih mulia dari malaikat.
tapi nggak gulung-gulung dunia. gitu. Apa benar gitu ini gitu? Itu pertanyaan besar. Ini adalah pertanyaan besar yang membuat akhirnya mulai sedikit-sedikit muak pada rutinitas. Mulai dikit-dikit muak, bosan melihat panggung besar, melihat orang banyak, nyanyi bersinggah-singgah, mulai muak. Kemudian mulai bosan rutinitas, masuk hotel, keluar hotel, manggung dan sebagainya mulai bosan gitu. Karena ada sesuatu yang pertanyaan besar dalam diri yang mengganggu ya. Di dalam tuh ganggu terus. Batin tidak tenang. Ya. Ini ada sesuatu yang salah gitu. Nggak mungkin manusia diciptakan hanya untuk ini. Nah, itu tuh akhirnya saya memang secara secara zohir ya, waktu itu masih zohir ya. Jadi, jigana ieu gitu. Jigana berarti orang kudu diajar agama. Kayaknya saya mesti belajar agama. Jadi mulai suka masuki majelis-majelis. Zaman itu kan dulu pilihan cuma 2 ya. Kalau enggak ke Agim, ke Salman. Iya. Enggak, sekarang mah alhamdulillah banyak ustaz yang turun membuat majelis-majelis di tiap masjid ya. Dulu mah enggak ada pilihan. Jadi tahun 2008 itu ke sini atau ke sana gitu. Oh, titik awalnya 2008. 2008. Saya mulai kemudian menikmati tausiah Agim. Jadi mulai nongkrong di Agim dari jam 5 sore gitu, malam Jumat. Berharap dapat paling depan, walaupun nggak pernah dapat juga paling depan. Saking penuhnya Agim, zaman itu luar biasa ya. Jamaahnya. Terus kemudian akhirnya saya juga menyaksikan jamaah yang setengahnya hilang, kemudian 1/3/4-nya hilang. Jadi saya akhirnya dapat di depan. Agim bisa diharap jadi Agim. Gitu ya. Tapi itu nggak lama memang. Ya, karena kemudian akhirnya rutinitas itu ternyata tidak cukup kuat untuk membangunkan kepuasan pada ruh waktu itu ya. Nggak kuat membangun, akhirnya si nafsu dan si raga ini ngotot lagi, bangun lagi gitu. Dan akhirnya saya kemudian kembali lagi ke bisnis, kembali lagi mencari uang dan sebagainya. Alhamdulillah Allah bangkrutkan. Alhamdulillah Allah bangkrutkan 2012, hutang banyak sekali nggak kehitung, kemudian sudah jungkir balik pun hutang nggak kebayar. Akhirnya saya bangun lagi, kerja keras lagi, pergi pagi pulang malam setiap hari. Dan akhirnya saya kecelakaan 2015. Musibah ya? Nah, musibah lagi 2015. Dan kemudian tafakur yang kedua terjadi adalah ketika sudah nggak bisa apa-apa. Saya diobati di Cigalontang. Di dalam keadaan nggak punya uang dan sebagainya. Saya duduk saja, merenung aja. Kalau kamar mandi mesti dipanggul gitu kan, kemana makan disuapin dan sebagainya, sampai 3 bulan di sana. Masya Allah. Nah akhirnya karena si raganya sudah tak mampu apa-apa, maka dia menyerah hebat gitu kan. Maka ruh menjadi bangun, akhirnya si tafakurnya terjadi ya. Jadi ruhnya yang berpikir, bukan si raganya lagi berpikir. Ruhnya yang berpikir, iya ini waktunya mendekat pada Allah gitu. Ya Allah, ini saya menyerah ya Allah. Saya udah nggak punya apa-apa lagi. Saya udah nggak, kekuatan tubuh juga saya nggak punya. Saya menyerahkan segala tanggung jawab saya kepadamu ya Allah. Saya menyerah semenyerah-nyerahnya, pasrah. Nah itulah keindahan berikutnya yang terjadi dalam kehidupan. Setelah menyerah, keajaiban datang bertubi-tubi. Masya Allah. Ujian. Enggak ujian, malah hadiah. Hadiah. Anugerah. Anugerah ini nggak masuk akal lah, nggak masuk akal. Tiba-tiba rumah yang tadinya yang datang ke rumah itu selalu teman-teman yang dalam keadaan sedikit tembleng, mabuk dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang bawa selingkuhan datang ke rumah dan sebagainya. Tiba-tiba hilang, diganti oleh teman-teman yang tiba-tiba datang yang berjenggot, tiba-tiba datang yang berimamah, atau kadang-kadang datang yang dari masjid gitu dan sebagainya. Perubahan datang, terkondisikan saya akhirnya dengan suasana itu. Jadi ajaib aja. Keajaiban ini akhirnya mengantarkan saya pada perjalanan menikmati perkembangan ruhaniah yang tumbuh ya. Saya menikmati setiap step perkembangan pertumbuhan ruhaniah dan saya bahagia sekali. Bahagia berada di dalam naungan Islam. Ya.
dalam penyerahan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin mudah-mudahan Allah kasih kekuatan terus istiqomah ya. Amin amin ya Pak. Dan iman ini nggak cuma kikituan tapi pengennya itu naik lagi ya betul-betul hidup dalam indah agama. Nah, ini mungkin yang banyak orang nggak tahu bahwa saya ini orang yang sudah pernah menikmati segala macam nikmat dalam kehidupan dalam bentuk segala macam rupa gitu. Iya, iya. Malu kalau disebutin satu-satu. Betul. Tapi lah jangan disebutin yang nggak normalnya, yang normalnya aja. Misalnya kayak kebut-kebutan naik mobil 4000 cc. Ngalamin ya? Oh, dengan kecepatan 250 km per jam. Tiang-tiang itu lewat. Kenikmatan-kenikmatan itu bisa diceritakan kembali. Atau kenikmatan apalagi naik sebuah motor trail yang cc-nya 600 gitu kan, setelah gigi 3 aja udah loncat gitu. Setelah gigi 3 bukan gigi dari gigi 1 gigi 2. Kemudian tanahnya berantakan bekas proyek jalan tol dan kita buka gas gila-gilaan sampai pantat motor goyang-goyang di atas tanah. Itu nikmatnya bisa diceritakan. Apalagi makanan yang aneh-aneh. Saya banyak tur keliling kemana-kemana makan aneh-aneh macam rupa-rupa semua bisa diceritakan. Betapa nikmatnya kepala kambing, betapa nikmatnya sate rusa dan sebagainya semua bisa diceritakan. Tapi nikmat agama ini memang nggak bisa diceritakan. Susah diceritakan karena dia memang sebuah rasa yang complicated yang ajaib rasanya. Kalau ketika ditanya apakah kamu sedih Ki? Ada sedihnya. Apakah kamu bahagia? Ada bahagianya. Apakah kamu senang? Nggak kehitung. Apakah kamu juga terharu? Luar biasa terharu. Masya Allah. Jadi rasa yang begitu polemik yang nggak bisa diceritakan dalam kata-kata. Nggak ada dalam kosakata dalam kepala saya kata yang tepat untuk menerjemahkan betapa nikmatnya hidup dalam sebuah kenikmatan hidayahnya Allah. Ini nggak bisa diceritakan. Baik Kang, kalau bicara mengenai hijrah tentu kita tahu bersama ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di Kang Yuki ya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan ataupun menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dirasakan oleh Kang Yuki ya untuk melakukan hijrah. Tapi ternyata juga tidak sedikit tantangan rintangan dalam berhijrah. Bahkan mungkin ada saja dari fans Kang Yuki Pasben, kemudian juga ketika Kang Yuki memilih untuk hijrah, ada kata-kata apakah Kang Yuki ini ketika hijrah pencitraan? Karena sekarang kan lagi ramainya artis hijrah gitu kan ya. Bagaimana seorang Kang Yuki Pasben menanggapi ya bisa dibilang cibiran lah. Haters ya dari netizen. Ya, haters memang kita manusia nggak bisa terlepas ya dari positif dan negatif ya. Iya. Ini udah hukumnya Allah di dunia ini, memang ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang senyum, ada yang nangis, ada yang tertawa, ada yang meneteskan air mata, ada yang tenang, ada yang risau. Ya, ini semua warna-warni kehidupan ini itu warna dunia. Kita nggak bisa lari dari situ. Iya. Ada yang suka, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang anti. Maka nggak sedikit gitu yang yang alah bena geus teu payu. Ada begitu ada. Olah bena teu payu jadi gitu hanya jadi ustad. Jadi ya, ada kalimat-kalimat seperti itu. Iya. Dalam bahasa Indonesianya mungkin wah udah bandnya udah nggak laku, lu pengen jadi ustad gitu. Iya. Bukan, saya bukan mencari itu, bukan mencari ustad, bukan mencari title. Jadi ada bahkan yang namanya manusia ya, saya juga nggak bisa sempurna. Iya. Saya juga nggak bisa sempurna seperti setiap keinginan manusia gitu kan. Saya juga nggak peduli juga apakah saya sempurna di mata manusia atau tidak. Buat saya sekarang yang penting adalah saya berusaha mendekat Allah dan Allah menyukai bahwa saya dalam proses untuk mendekat Allah dengan cara yang menurut manusia lain, menurut kacamata Allah, orang ini hebat mendekat padaku. Nah, itu jauh lebih penting buat saya. Jadi tidak peduli dengan penilaian manusia. Manusia. Dan saya memang tidak sempurna, masih jauh. Saya masih merokok, saya masih nongkrong pinggir jalan, kadang-kadang masih main gitar di pinggir jalan untuk bersilaturahmi dengan orang-orang terdekat. Iya. Saya nggak mau mereka menjadi antipati si Yuki, itu ningali pakai baju gamis, kita pasti ngaharamkeun musik. Saya nggak mau ada penilaian seperti itu. Iya. Saya nggak mau jadi asbab penolak hidayah.
Jadi kalau kita mengatakan keindahan, insya Allah akan membuka pintu hidayah buat dia juga untuk hijrah. Betul. Tapi kalau kita sudah memperlihatkan hijrah kita menakutkan, maka mereka akan menjadi toh hijrah syuki jadi liur cenah. Jadi menjauhi ya. Jadi menjauhi. Saya nggak mau jadi anti tesis atau apa sih anti paradoks gitu dari kehijrahan saya terhadap orang-orang sekitar. Nah, memang tidak sempurna ya. Saya masih tetap merokok supaya orang tetap masih nyaman. Ki, ngerokoknya orang. Oh ya, saya masih nyamperin mereka merokok dan bersilaturahmi dan sebagainya. Buat saya itu sebuah kenikmatan juga yang luar biasa, menjaga silaturahmi. Nah, nggak sedikit ya, itu ada teman yang ngefoto dikirim ke Instagram, viral ya. Kalimatnya teh katanya hijrah, tapi masih merokok. Katanya hijrah, tapi masih main gitar. Aduh, beragam ya. Beragam. Jadi memang pemahaman manusia ini beragam. Tapi ya itu bagian dari dinamika kehidupan buat saya. Bahkan kalau bisa menjadi penguat buat saya, menjadi penguat bahwa saya hanya peduli sama Allah aja deh, saya hanya peduli hanya sama Allah aja lah, saya takut sama Allah saja, saya hanya malu pada Allah saja, saya hanya takut kehilangan hidayah Allah, saya takut Allah tidak lagi menengok saya takut Allah tidak lagi memberikan kenikmatan dalam sholat saya takut Allah tidak memberikan lagi kenikmatan dalam zikir saya. Wah, itu aja yang saya bina dalam diri saya. Jadi akhirnya alhamdulillah, sebab itu mungkin ya, sebab saya berusaha hanya Allah lagi, jadi cipiran, kekihan, hinaan atau apapun buat saya bukan lagi sebuah hal yang menyakitkan, tapi jadi sebuah hal yang enak, menjadi bahan cerita senyum buat kita semua gitu. Baik Kang Yuki, memang kalau bicara hijrah gampang, mudah untuk diucapkan ya. Tapi memang prosesnya ini perlu yang namanya perjuangan. Sama dengan Kang Yuki juga tadi, apalagi ceritanya awalnya sebetulnya dari 2008 ya. Tapi masih naik turun imannya, tapi kemudian Allah kembalikan Kang Yuki dan Allah insya Allah berikan keistiqomahan untuk tetap berhijrah. Baik Kang Yuki, kalau bicara mengenai hijrah, apa sih yang kemudian pesan-pesan yang bisa diambil dari WD Fillah yang menyaksikan ya, sehingga tadi yang Kang Yuki sampaikan ya, jangan sampai dengan istilah hijrah atau dengan orang berhijrah itu jadi menjauhi, jadi ketakutan. Ya, jadi yang pertama yang guru saya ajarkan, jaga ikhlas. Keikhlasan ya. Jaga ikhlas hanya pada Allah. Jadi kita ini kenapa mesti hijrah? Kita ini karena pengen dekat dengan Allah. Kita pengen dapat kenikmatan hidup hanya dari Allah, bukan kenikmatan hidup dari beli laptop yang bagus, bukan mencari kenikmatan hidup dari kebeli kamera yang bagus, gitu. Tapi karena Allah. Insya Allah guru saya ngajarin, walaupun amal kita sedikit, tapi karena ikhlas, insya Allah mengantarkan pada jannah. Masya Allah, betul. Nah, jadi itu saya pegang sekali. Yang pertama ikhlas. Jadi saya berusaha melempengkan niat. Saya mau berangkat ke YD. Wah, ini mah bunga sama amplop. Itu teh piceun budak kita udah Yuki, kita udah mikir gitu. Udah dia karena Allah itu kan dia silaturahmi. Luruskan niat. Kalau baju mah apa Pak ya? Di endorse. Kalau baju mah ya tambahan. Jadi berusaha jangan boleh bikin macam-macam gitu, enggak boleh bikin macam-macam. Ini hanya karena Allah. Saya berangkat meninggalkan rumah, mudah-mudahan Allah suka atas kedatangan saya ke sini. Kalau Allah suka, maka Allah antarkan saya mudah bicara kebenaran. Karena Allah suka, maka pertolongan ke rumah datang. Kalau Allah suka, maka anak-anak saya diantarkan Allah menjadi orang-orang soleh. Karena Allah suka, antar teman-teman saya juga akhirnya berhijrah. Allah. Itu aja gitu. Jadi saya berusaha aja gitu. Menjadi apa yang mukhlis ya, ikhlas. Ya, ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, guru saya ngajarkan bahwa ya, setelah semua pekerjaan manusia ini ada harganya. Semua pekerjaan manusia ini ada harganya. Kita bekerja pada bos YD aja digaji bener kalau kita kerjanya serius. Betul. Ya, masa sama Allah nggak digaji, masa nggak digaji, nggak dibayarin asuransinya, nggak dibayarin kesehatannya, nggak dibayarin bensinnya, nggak dibayarin Nah jadi jangan tanggung-tanggung. Jadi ketika pengen dekat dengan Allah, ya puntang we Allah sepenuh-penuhnya. Ya, puntang Allah sepenuh-penuhnya. Dan jangan lalaikan Allah sedikit pun. Nah, itu memang sulit. Prakteknya sulit, ngomongnya sama bari, ya, sulit. Tapi itu tadi
memang Allah itu tidak pernah mengejawantahkan sebuah usaha kecil seperti apapun. Kita usahakan naik satu amalan saja, Allah pandang kita mulia, Allah pandang oh ini layak orang ini mengerjakan yang tadinya biasanya cuma 11 rakaat tiba-tiba pengen jadi 13 rakaat tiap malam, tiba-tiba ada hadiahnya. Masya Allah. Nah, tiba-tiba saya pengen naikin 15, tiba-tiba ada hadiah gitu. Jadi Allah mah tidak pernah lalawora. Ya. Apa itu lalawora? Lalawora itu apa terjemahan bahasa Indonesia lalaworanya? Ini yang nonton seluruh dunia. Lalawora itu apa terjemahannya? Lalawora apa terjemahannya? Saya nggak menemukan kata yang layak dalam bahasa Indonesia. Lalawora. Apa ini teman-teman kru? Hah? Nggak main-main? Kalau main-main mah berarti lawannya Apa? serius gitu. Ini Ini lalawora lalawora mah tidak enggak, lalawora mah. Ya, nantilah yang komen. Ya, dari silakan cari kata yang lalawora. nonton ya, boleh Beli ya. kamu Sunda, Lalawora. baca lalawora ya di situ. Iya. Ya, jadi tidak pernah menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan. Walaupun ada usaha sekecil apapun Allah hargai. Masya Allah. Ya Allah itu. Nah, ini jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah setelah tahu betapa nikmatnya hidup dalam agama ini, sudah tahu bagaimana rasanya nikmat dalam pertolongan Allah, ini ajak orang sebanyak-banyaknya untuk menerima Allah, Islam dan sunnah-sunnah dengan cara yang mahabbah. Masya Allah. Ya, Cinta ajak orang karena Allah teh ngeunaheun bae. Ieu teh kerjaan Rasul teh ngeunaheun pisan bae. Kenapa mesti engkau dinai gitu ya? Mari. Nah, insyaallah ini ajaran guru saya itu. Jadi setelah jaga kelurusan niat, jaga kekuatan amal, pasti Allah limpahkan pembalasan yang layak atas amal. Yang ketiga adalah pikirkan sebanyak-banyaknya manusia agar punya risaunya Rasul, agar punya jazbahnya para sahabat. Jadi bagaimana para sahabat ini waktunya dihabiskan untuk membocorkan kebahagiaan jalan dunia dan akhirat. Ini katanya menurut para ulama ini amalannya tinggi sekali. Sehari sejenak memikirkan bagaimana umat ini bisa selamat sampai jannah, sejenak saja nilainya lebih besar daripada 70 tahun ibadah yang baik. Iya. Ya, jadi kita ibadah saya ini ancur-ancuran, yang jelek sekali, bahkan masa lalunya penuh dosa. Mudah-mudahan dengan hanya sedikit berpikir, ya Allah teman-teman saya ini gimana ya Allah, ya Allah ini sahabat-sahabat saya gimana, tetangga-tetangga saya gimana, ya Allah ini teman-teman saya di luar negeri ini gimana, ya Allah ini semua pikirkan. Dapat kenikmatan, bagaimana mereka dapat kenikmatanmu ya Allah, tolong ya Allah. Nah, ini sejenak berpikir, maka para ulama katanya lebih besar daripada 70 tahun ibadah. Dan kita pun berupaya untuk mengajak yang tadi Kang Yuki sampaikan. Dan bicara mengenai ajakan untuk ke jalan Allah ini jelas sekali dalam Al-Quran ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Ajak orang-orang, ajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan nasihat yang terbaik, dengan hikmah, nasihat yang terbaik. Kalaupun terjadi mujadalah, terjadinya perdebatan, wajadilhum billatihi ahsan, maka mujadalahnya, perdebatannya dengan cara yang baik pula. Dan memang inilah yang disampaikan oleh baginda tercinta kita Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Dan masya Allah Kang Yuki berupaya terus tadi dengan tiga poin tadi ya Kang ya, 3 prinsip tadi yang disampaikan oleh gurunya. Ini menjadi banyak ilmu pelajaran bagi kita. Sosok seorang Kang Yuki Pasben aja bisa, kita pun harus bisa. Amin, ya, amin. Sebanyak-banyaknya menjadi orang-orang yang hijrah. Karena kalau bicara hijrah, ini bicaranya ya umum lah ya. Bicara hijrah bicaranya umum. Tadi yang saya kutip salah satu hadis Rasulullah SAW, al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Hijrah itu adalah orang-orang yang menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi ketika Anda waidifillah menjauhi larangan Allah, bahkan dalam keterangan yang lain, wal muhajiru man hajarul khotoya wadz dzunub. Al muhajir, orang yang hijrah itu adalah man hajarul khotoya,
orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan, wadzunub, dan dosa-dosa. Tadi Kang Yuki bercerita panjang lebar mengenai dulu masa dahulu, masa lalunya yang kalaupun memang tidak secara rinci ya, dan memang tak perlu ketika kemaksiatan-kemaksiatan itu diungkapkan, maka Kang Yuki ini jangan sampai sisi buruk-buruk yang dulu ya. Malah jadi promosi bagian buruknya. Promosi keburukan. Nauzubillah, apalagi menjadi mengikuti ataupun mencontoh. Tapi yang dicontohnya adalah kebaikan, dan beliau berupaya untuk berusaha istiqomah melakukan kebaikan. Kang, kegiatan sekarang setelah lockdown gitu. Sebelum pokoknya kegiatan sekarang lah. Apa nih? Apa masih manggung, punya single baru atau apa gitu? Kemarin dikasih lockdown, alhamdulillah. Jadi banyak berpikir lagi tentang pekerjaan saya sebelumnya. Jadi saya banyak bikin lagu nu brang-brang-brong, nu lalieur, nu ngajak gelut, ngajak pemberontakan-pemberontakan yang membawa kepada perpecahan gitu. Saya coba pikir ulang bagaimana saya bisa menceritakan keindahan agama ini. Saya coba bikin berlembar-lembar, sukses. Susah. Esenya susah karena kenikmatan agama ini sudah sangat detail dalam Al-Qur'an. Kenikmatan ibadah ini sangat detail disampaikan dengan sangat sempurna, dengan bahasa yang sangat sempurna oleh Nabi besar kita Muhammad SAW dalam bentuk hadis-hadis. Ya. Jadi ketika saya mau ceritakan ulang teh, asa kampungan kieu, asa goreng kieu, asa tempat layak gitu. Maksudnya teh kalau kayak gini, masa kayak gini. Nah, akhirnya saya ketemu beberapa teman. Salah satunya ada orang yang penulis namanya Muas Malik. Ya. Beliau mendengarkan saya punya lagu, saya coba dengerin. Lah ajib, antum sampai ke titik ini gimana? Dia bilang saya cuma jaga wudhu, saya jaga ibadah, kemudian saya baru pegang gitar. Cuma itu, ya, jaga wudhu, ibadah dengan sebaik-baiknya, standarisasi zikir pagi, petang, pagi dan sebagainya, sholat duha dan sebagainya, baru megang gitar dan kemudian memainkan bunyi-bunyian dengan lirik-lirik yang saya bilang antum nyampe kepada satu titik yang luar biasa. Bercahaya nur dalam dirinya, dan nur ini bergetar ke tangannya, ke jarinya, bergetar ke dalam lidahnya hingga membuat bunyi notasi yang begini hebat. Boleh saya bawain, boleh saya aransemen ulang ya, dan akhirnya saya dibantu oleh sepupu saya Aldi, aransemen ulang lagunya dan kemudian menjadikannya bunyi-bunyian piano yang sangat simpel saja supaya tidak mengganggu temanya. Orang langsung dengar langsung tahu temanya. Makanya dikasih musik yang ringan saja. Kalau dikasih tuk-tak, berarti samar jadinya ya. Ngomong naon yuk kita gandeng ku drum gitu ya. Ini saya berusaha bikin musik yang simpel. Jadi jangan kaget kalau orang-orang dengar. Nah jadi yuk kita pas band jadi mellow gitu. Ini karena memang kepentingan liriknya saya bilangnya sangat hebat. Lirik tentang tobat. Oh, taubat. Lagu taubat. Nah, jadi dulunya Kami Tuju. Setelah tobat ini kadang-kadang manusia nggak tahu tobat geus we isu kan gelo deui. Nah, tobat geus yang benar gitu kan. Bukan ini gitu. Tobat ini ada sesuatu yang dituju, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seringkali manusia ini tobat ini lip sync dalam perspektif, dalam pengalaman saya. Saya juga dulu gitu. Tobat ya Allah, anggar we aya nu geulis nyampurkeun mah. Ya, main lagi gitu. Atau ada teman-teman yang ngajak nongkrong pinggir jalan mari macam-macam ya udah ikutan lagi gitu. Jadi tobatnya bohong. Nah, ini saya menemukan kata tobat yang luar biasa dari seorang Muas Malik. Jadi dia itu hancur semuanya. Ya, maaf Kang Muas diceritakan kehidupannya. Jadi pekerjaannya berantakan, cerai dan sebagainya, udah nggak punya apa-apa. Sehingga untuk berangkat ke masjid saja baru ke pintu masjid udah ngedek-dek. Gemetaran. Saya akan berhadapan dengan Allah, apa yang harus saya bilang kepada Allah. Jadi udah emosi, cita-cita segala udah nisbi, udah nol. Nafsu segala udah nol. Keinginan apa segala udah nol. Makanya rasa nol yang hebat ini ketika baru melangkah ke pintu masjid saja tubuhnya udah shaking itu namanya. Ngadek-dek. Ngadek-dek naon teh bahasana? Euy aneh deui kok shaking kok ngadek-dek. Gemetaran beda lagi ya? Kalau gemetaran mah cuma sekedar kedinginan gitu ya. Kalau ngadek-dek. Kalau ngadek-dek mah ada dari ruh yang dalam yang menggoncangkannya gitu. Siap. Ya.
Ngadeg-deg. Dua kata Sunda nih nanti komen ya. Saya lagi kamus ya. Jadi ngadeg-deg. Jadi kebayang nggak, baru masuk masjid aja udah bergetar, udah dengan hebat, berguruh jiwanya. Jadi saya akan harus bilang apa kepada Allah? Saya harus minta maaf seperti apa? Saya ini orang banyak dosa. Saya ini orang yang nggak tahu diri selama ini. Dan saya hancur, nggak bisa kemana lagi kecuali pada Allah. Ini saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi begitu doa pun, ya Allah, ampun, tobat, nyunkan ridhomu ya Allah. Nggak minta uang, nggak minta selamat, nggak minta sehat, nggak minta kembali kaya, nggak minta dunia, nggak minta apa-apa, nggak minta punya istri lagi, yang minta hanya ya Allah, ukeun ridhomu, aku minta ridhomu ya Allah. Ini sebuah ketulusan cinta luar biasa kepada Allah. Jadi saya terharu sekali dengan lagu ini yang saya coba bawakan. Ternyata dapat. Saya sampai sambil take itu saya nangis. Ya, jadi mudah-mudahan juga rasa saya ini bisa disampaikan dengan cukup jernih ke dalam bunyi-bunyian ini dan semua orang bisa merasakan hal yang sama. Dan mudah-mudahan menjadi pengantar asbabnya kita belajar tobat sama-sama. Asbab hidayah juga ya. Ya, amin. Ini udah ada di YouTube. Ada di YouTube. Judulnya Kami 7. Kami 7 ya. Yuki Pas Band Kami 7. Download juga. Boleh. Download boleh. Bagikan boleh. Bagikan, ya, bagikan sebanyak-banyaknya agar banyak orang mendengarkan. Ya, bukan untuk dapat subscribe enggak. Ya. Saya cuma ingin orang mendengarkan dengan seksama, dengarkan sebelum tidur atau bangun tidur. Ya, silakan atau didengarkan di kala sepi dan jadi perenungan bahwa kita ini nggak ada apa-apa. Jadi alam jagat raya ini semua hanya Allah yang lebih penting. Gitu. Perbincangannya sangat seru dan sebetulnya saya ingin menggali lebih banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Kang Yuki Pas Band, tapi karena waktu juga kita batasi. Insya Allah mudah-mudahan nanti tayang kembali dengan obrolan yang baru lagi dengan Kang Yuki Pas Band. Jadi Anda harus ini subscribe ya YD Muslimnya, kemudian supaya dapat ada apa sih video-video terbaru dari YD Muslim. Loncengnya harus dinyalakan ya. Jadi like, share, komen, subscribe dan semoga tayangan ini menjadi tayangan yang bermanfaat dan saya akan tutup dengan satu kalimat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Muhajir itu orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan nista baik yang nampak maupun tersembunyi, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan mudah-mudahan kita pun menjadi al-muhajir ya. Menjadi orang yang berhijrah dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Kang Yuki Pas Band. Salam untuk kawan-kawan. Juga terima kasih Anda yang sudah menyaksikan. Saya Dede Nugraha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.